mari kita mulai dengan membahas kesehatan mental. Kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ini mencakup bagaimana kita merasa berpikir dan berperilaku. Karena masa kuliah seringkali dianggap sebagai masa yang menyenangkan dan penuh dengan kesempatan. Namun, bagi beberapa orang, ini juga menjadi masa yang sangat menantang. Tekanan akademis yang tinggi, tuntutan sosial, dan perubahan hidup yang besar. Penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental, dan penting untuk mencari bantuan jika diperlukan. Dan ini tanda-tanda beberapa bisa perubahan mood yang tiba-tiba, penurunan minat dan aktivitas yang bisa dinikmati, kesulitan berkonsentrasi, perubahan dan pola tidur, atau makan, perasaan putus asa atau putus asa. Jadi jangan merasa bahwa Anda harus menghadapi masalah ini sendiri, karena universitas sering menyediakan layanan kesehatan mental seperti konseling atau terapi kelompok yang dapat membantu kita dalam mengatasi tantangan ini. Selain itu, penting untuk mengembangkan strategi manajemen stres yang efektif. Ini biasa termasuk dengan latihan relaksasi, meditasi, atau aktivitas fisik yang menyenangkan. Ingatlah bahwa merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik. Salah satunya yang baik untuk mengurangi stres adalah dengan cara mengambil waktu untuk diri sendiri, melakukan aktivitas yang Anda nikmati, dan menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan sosial Anda. Selanjutnya, mari kita berbicara tentang kesehatan fisik. Kesehatan fisik adalah bagian penting dari kesejahteraan kita secara keseluruhan. Saat ini, kita sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Seringkali kita cenderung mengabaikan kesehatan fisik kita. Namun, kesehatan fisik yang baik adalah kunci untuk meraih potensi yang kita sebenarnya. Pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup semuanya berkontribusi pada kesehatan fisik kita. Pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik kita. Hindari makanan yang lemak jenuh, gula tambahan, dan garam berlebihan. Sebaliknya, pilih makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein sehat, dan lemak sehat. Semuanya harus menjadi bagian dari pola makan kita. Selanjutnya yaitu olahraga. Olahraga juga sangat penting untuk kesehatan fisik kita. Hal ini membantu menjaga berat badan yang sehat, memperkuat otot dan tulang, dan meningkatkan kesehatan jantung dan pernapasan kita. Maka cobalah untuk melakukan jenis olahraga yang Anda nikmati, yaitu seperti berlari, bersepeda, berenang, ataupun yoga. Yang penting adalah Anda menemukan aktivitas yang Anda sukai dan Anda melakukannya secara teratur. Selain tadi ada yaitu istirahat yang teratur. Kurang tidur dan mempengaruhi konsentrasi, mood, kesehatan fisik secara keseluruhan. Usahakan Anda tidur 7-9 jam setiap hari. Jika Anda kesulitan tidur, cobalah relaksasi atau meditasi sebelum tidur. Selain merawat diri secara fisik dan mental, penting juga untuk merawat lingkungan kita. Faktor-faktor polusi udara, kebisingan, dan berpendapat populasi dapat mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari cara untuk mengurangi dampak negatif lingkungan kita, seperti dengan menggunakan transportasi umum, mendukung inisiatif lingkungan di kampus, dan mengurangi konsumsi energi. Selain merawat diri secara fisik dan mental, penting juga untuk memperhatikan aspek sosial dan emosional, seperti hubungan sosial yang baik dan dukungan dari teman-teman dan keluarga, dan mendapat dampak positif dari kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman-teman Anda, keluarga, atau bahkan profesional jika Anda merasa kesulitan. Berbicara dengan cara seorang yang dipercayai dapat membantu Anda mendapatkan sudut pandang yang berbeda, memberi dukungan dengan moral, dan membantu menemukan solusi utama untuk masalah yang Anda hadapi. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan
keterampilan sosial dan emosional yang kuat. Ini termasuk kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif untuk menyelesaikan konflik dengan baik, dengan mengelola emosi dengan bijaksana. Keterampilan ini dapat berguna dalam hubungan internasional, tetapi juga dalam karir, dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masuk ke bicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terlalu sering kita cenderung terlalu terpaku pada tugas-tugas akademis atau pekerjaan, mengabaikan kebutuhan kita yang lain seperti waktu untuk makan, istirahat, relaksasi, dan bersosialisasi. Namun, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah kunci untuk kesejahteraan yang baik dan secara keseluruhan. Cobalah Anda untuk menetapkan batas-batas yang jelas antara waktu bekerja dan waktu istirahat. Misalnya, tetapkan jadwal yang konsisten untuk bekerja dan istirahat, dan patuhi jadwal-jadwal sebisa mungkin. Selain itu, jangan ragu untuk mengatakan tidak ketika Anda merasa terlalu banyak dimintai oleh orang atau diberi tanggung jawab. Memiliki waktu untuk diri sendiri sangatlah penting untuk merawat kesehatan mental dan fisik kita. Selain itu, penting juga memprioritaskan aktivitas yang memberi kita kebahagiaan, keseimbangan dalam hidup, dan ini bisa seperti hobi, olahraga, atau kegiatan relaksasi yang bisa Anda nikmati. Silakan waktu Anda setiap hari atau setiap minggu untuk melakukan aktivitas ini dan dijadikan mereka sebagai bagian dari hidup Anda. Sebagai tambahan, mari kita bicara tentang pentingnya memiliki sikap yang positif dan diri sendiri dalam kehidupan saat kita menghadapi tantangan atau kegagalan. Mudah untuk berjebak dalam pola pikir yang negatif dan merasa putus asa. Nah, namun memiliki sikap yang positif dapat membantu kita. Sikap yang positif dapat membantu kita untuk mengatasi rintangan dan tetap optimis dalam menghadapi masa sulit. Cobalah untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hambatan untuk yang tidak dapat diatasi. Berlatihlah bersyukur atas hal-hal yang Anda miliki dalam hidup, bahkan yang terkecil sekalipun. Dan cobalah untuk berfokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan daripada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, mari kita ingat untuk selalu bersyukur atas kesehatan yang kita miliki. Terlalu sering kita cenderung mengambil kesehatan kita secara keseluruhan untuk granted, dan baru kita menyadari nilai ketika kita mengalami masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merawat kesehatan kita dengan baik sejak dini dan menghargai setiap kesempatan untuk hidup sehat dan bahagia. Nah, untuk kesimpulan pidato kali ini yaitu menjaga kesehatan mental, fisik, sosial, dan emosi selama masa kuliah adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan baik secara keseluruhan maupun secara emosional. Dengan perhatiannya, dengan memperhatikan kebutuhan kita yang beragam dan merawat diri kita sendiri secara keseluruhan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh berkembang. Jadi, mari kita berkomitmen untuk menjaga kesehatan kita. Nah, mungkin hanya itu saja pidato yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.